Apakah yang dimaksud gerakan sentris di Amerika Serikat? Dan bisakah benar-benar berada di tengah Partai Republik dan Demokrat? Amerika Serikat adalah negara demokrasi yang maju di dunia dengan sistem pemilihan yang menerapkan winner takes all, atau kandidat yang mendapat suara terbanyak di negara bagian akan meraup seluruh suara di negara bagian tersebut, kecuali negara bagian Nebraska dan Maine. Karena dua negara bagian tersebut menganut prinsip proporsional, atau suara yang didapat itulah yang dihitung seperti pemilihan umum di Indonesia. Jika berbicara soal partai politik di Amerika, tentu tidak terlepas dari dua partai besar yakni Republik dan Demokrat. Kedua partai tersebut tidak dibedakan dari warnanya saja, tetapi juga dari ideologi. Partai Republik memiliki ideologi konservatif, artinya negara harus melindungi warganya dari warga negara lain. Atau dapat diartikan juga bahwa warga dari negara lain adalah musuh. Ideologi konservatif juga sangat kuat dengan nilai-nilai agama mayoritas di negara tersebut. Sedangkan Partai Demokrat memiliki ideologi liberal, artinya warga negara Amerika dapat berkompetisi dengan warga negara lain tanpa ada perlindungan dari negara. Di tengah nama besar Partai Demokrat dan Republik dengan ideologinya masing-masing, sejak lama di Amerika memiliki gerakan sentris. Gerakan sentris artinya menjembatani orang-orang yang suaranya diperlukan untuk melakukan apapun yang mereka sukai, tidak terbatas pada ideologi tertentu dari partai manapun. Sentris dipahami juga sebagai filosofi politik di Amerika namun tidak memiliki partai. Sentris juga berarti pandangan atau posisi politik yang melibatkan penerimaan atau dukungan terhadap keseimbangan dan kesetaraan sosial, sambil menentang perubahan politik yang akan mengakibatkan pergeseran masyarakat ke kiri atau ke kanan. Sentris seperti halnya jalan ketiga, sebuah gerakan politik modern yang mencoba mendamaikan politik sayap kanan dan sayap kiri. Terminologi kanan, kiri, dan sentris sendiri diyakini muncul dari sikap fraksi parlementer pada konvensi Prancis setelah Revolusi 1789. Sedangkan gerakan sentris mulai bermunculan setelah Perang Dunia Kedua dan awal 1990 menjadi puncak politik sentris. Sentris lahir karena pemilih Amerika sedang mencari alternatif pusat politik baru yang menggabungkan antara liberal dan konservatif. Orang-orang yang meyakini sentris merupakan orang-orang tradisionalis namun juga toleran. Gerakan sentris memiliki tantangan terhadap situasi yang telah lama diciptakan oleh Partai Republik dan Partai Demokrat. Ideologi keduanya tentu saja membuat polarisasi politik dan itu dimulai di pemilihan terdahulu. Dan masalah dari pemilihan Amerika terdahulu adalah bahwa mereka memberi energi pada basis yang dimulai di pemilihan terdahulu. Partai Republik akan mengatakan hal-hal yang harus dikatakan oleh Partai Republik di pemilihan terdahulu untuk memenangkan basis pemilih ideologis yang paling terpolarisasi. Kandidat Demokrat melakukan hal yang sama ke basis pemilih mereka, dan kemudian mereka berdua mengantisipasi bahwa mereka akan bergegas kembali ke tengah dan mencoba menarik kembali pernyataan mereka. Terkait gerakan sentris, bukan Amerika Serikat saja yang memiliki gerakan tersebut. Banyak negara, baik di Eropa maupun Asia juga memiliki gerakan sentris. Berikut negara-negara yang memiliki sentris, diantaranya Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua, partai sayap kanan berkuasa di Jepang sejak 1955 dan menentang partai sosialis atau sayap kiri. Dominannya, partai sayap kanan ini dikenal juga sebagai sistem 1955. Baru pada sekitar 1960, partai sentris muncul. Di Jepang terdapat partai perbatasan baru yang didirikan oleh banyak tokoh dengan latar belakang ideologi, namun memiliki tujuan yang sama untuk menentang sayap kanan. Dan karena itu dianggap sebagai partai sentris. Prancis, negara yang memiliki tradisi partai-partai baru dari waktu ke waktu ini menyebut diri mereka sentris, meski pada perjalanannya partai-partai baru mengikuti arus partai lama. Partai sentris Prancis yang paling terkenal adalah Renaissance, yang didirikan oleh Emmanuel Macron, presiden Prancis yang terpilih pada 2017. Selandia Baru. Sentris di Selandia Baru ada sejak 1993 yang lebih menempatkan posisinya berada di tengah dalam soal ekonomi, populisme, meskipun dalam masalah sosial masih cenderung konservatif. Sentris di Selandia Baru memberikan alternatif pikiran kepada pemerintah. Jangan lupa subscribe, like, komen video ini.